Setia, solusi empati tegas, inovasi andal, pelayanan publik yang prima bagi Jakarta. Komitmen amanah, dedikasi sepenuh hati, dengan inovasi tiada henti, multi channel public service delivery 1500164, call center dan ajib siap melayani. Setia. Misalkan kayak misalkan profesional ke customer service ya, terus dia merangkap bagian administrasi juga atau merangkap bagian lain juga gitu. Ini apakah satu orang itu menguasai sampai 300 itu atau satu orang berapa? Baik, selanjutnya kita akan dari Aceh, kita akan ke Jambi. Kayaknya kita sekarang lagi muter-muter ya Pak Isoir ya. Bagaimana cara mengupgrade kemudian atau apalah istilahnya ya, agar kemampuannya tidak terlalu jomplang. Kan kayaknya bagus juga ya untuk sosialisasi kebijakan, tapi supaya anak-anak juga mengenal sejak dini gitu ya. Di PPTSP ini menjadi concern kita bahwa layanan yang didapatkan oleh masyarakat, mau apapun itu, mau dimanapun itu harus memiliki kualitas yang sama. Untuk itu kita memiliki panduan, Bu Baik. Jadi di panduan itu, tadi kalau Bu Baik bilang ada yang lebih pintar, ada yang ini. Nah, kalau kita punya panduan kan semua jadi kelihatan pintar. Solusi empati tegas inovasi Anda, 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 solusi empati tegas inovasi Anda. Apa kabar teman-teman? Sehat ya? Ini katanya tadi Pak Ismail bilang ini dari 17 provinsi berarti ya? Luar biasa. Semangat sekali, kita boleh beri tepuk tangan buat semangat kita hari ini. Nampaknya hari ini perut sudah terisi, sudah aman ya? Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Aldi, Ketua Subkelompok Penyuluhan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPR PTSP Provinsi DKI Jakarta. Dan saat ini saya juga sebagai Duta Ikatan Peranata Humas Indonesia atau IPRAHUMAS. Dan hari ini saya diminta untuk berbagi kepada Bapak Ibu semua, teman-teman, terkait dengan membangun pelayanan publik prima. Bagaimana membangun budaya pelayanan publik prima. Mungkin hari ini saya akan sharing begitu terkait dengan apa yang kami lakukan di Pemprov DKI Jakarta, khususnya di DPR PTSP Provinsi DKI Jakarta. Kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua, artinya kami ingin berbagi kepada Bapak Ibu semua bahwa pelayanan publik prima itu tidak bisa dilakukan secara internal sendiri begitu. Bapak Ibu mau sebaik apapun Bapak Ibu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat begitu, tapi ketika tidak dikomunikasikan dengan baik, ketika tidak memiliki komitmen pimpinan organisasi untuk benar-benar menyampaikan bahwa pelayanan publik yang dihadirkan secara prima, tentunya pelayanan publik prima ini tidak benar-benar dapat terwujud begitu. Artinya apa yang Bapak Ibu lakukan secara profesional ketika tidak disampaikan kepada publik, maka saya rasa pelayanan publik prima ini akan jauh api daripada panggang begitu. Meskipun kita di kantor begitu sudah benar-benar menyelenggarakan pelayanan publik yang secara baik begitu. Untuk itu etika dan juga budaya organisasi terkait dengan pelayanan publik prima ini benar-benar harus dilakukan dari semua lini, bukan saja para petugas yang berada di kantor, tetapi juga harus benar-benar disampaikan kepada publik. Kami hadir tadi di ruang-ruang publik, lalu juga komitmen organisasi kami bersama dengan rekan-rekan media begitu untuk menyampaikan apa yang Bapak Ibu lakukan begitu. Dan hari ini saya akan lebih mendalami lagi terkait dengan budaya organisasi dan hubungannya
dengan reputasi, karena reputasi menjadi satu hal yang sangat penting bagi kami di Pemprov DKI Jakarta, karena reputasi merupakan kepercayaan dari para warga Jakarta untuk instansi kami, ini penyelenggara pelayanan publik. Nah, untuk membangun budaya organisasi dan membentuk reputasi, maka harus adanya keselarasan terhadap visi, budaya, dan image. Ini kami percayai dengan adanya keselarasan tiga hal ini, yakni visi, budaya, dan image ini, maka akan membentuk suatu reputasi organisasi yang kuat, yang artinya dapat bertahan secara konsisten begitu. Apa yang terlihat Anda lakukan ini juga akan dinilai oleh masyarakat, dan terakhir adalah perspektif stakeholder. Jadi apa yang kita lakukan dan semua ini visi, apa yang dilakukan, pengalaman masyarakat, dan apa yang terlihat yang kita lakukan terhadap tindakan-tindakan kita kepada pemohon, ini semua akan dinilai oleh para stakeholder kita, baik masyarakat, maupun kepentingan dan lain sebagainya. Nah, penilaian inilah yang akan membentuk citra, atau berbagai citra ini akan membentuk reputasi dari organisasi, sehingga pelayanan publik kita bisa dikategorikan pelayanan publik yang prima. Menarik sekali Pak yang tadi Bapak paparkan saat tentang perizinan itu kan ada, tadi Bapak katakan sampai 300-an gitu ya. Nah, jadi kami penasaran karena begini, kalau di lembaga kami itu mungkin ULT itu yang menangani ataupun dari sistem WhatsApp ini kan kami topiknya tidak banyak, hanya 6 topik. Nah, jadi kami sangat penasaran dengan sistem Bapak tadi yang sampai 300 perizinan itu dihandle oleh berapa orang Pak? Maksudnya apakah satu orang itu menguasai sampai 300 jenis perizinan itu, atau satu orang berapa? Atau bagaimana sistemnya sehingga 300 perizinan itu bisa dihandle dan bisa dijawab oleh personel yang dari sini? Di pasarnya ada yang jahil atau dalam hal ini penipuan, karena kita juga semua laporan informasi yang kita terima tidak untuk kemungkinan apa yang diminta kita berikan, ternyata dia adalah oknum. Bagaimana kita untuk mengantisipasi itu? Terima kasih. Saya rasa di DPPTP mungkin Bapak tadi melihat, berarti kita harus paham dong 300-nya gitu ya. Saya rasa petugas pelayanan ya memang harus paham semuanya, tapi tidak sampai ke akar-akarnya begitu. Artinya hanya bagian-bagian sesuai dengan kewenangannya saja, karena kewenangan petugas pelayanan itu kan sebenarnya hanya menerima permohonan, menyampaikan informasi begitu. Jadi saya rasa sistem kerja kita seperti itu Pak Dhani. Jadi memang kalau untuk teknisnya itu punya unit sendiri begitu, sementara untuk petugasnya memang di dalam front office tersebut gitu yang menerima pelayanan tersebut. Yang berhubungan dengan masyarakat itu hanya satu orang, hanya si front office ini, sementara yang tim teknis dan lainnya itu tidak berhubungan dengan masyarakat. Sehingga tadi ketika kita ingin membangun kepercayaan publik melalui reputasi organisasi, maka si petugas pelayanan ini benar-benar kita gembleng gitu, artinya kita punya panduan khusus untuk mereka, untuk bagaimana mereka berinteraksi dengan masyarakat. Karena menurut seperti yang disampaikan, bahwa pelayanan publik itu kan sebenarnya tentang kepercayaan publik. Jadi kami memandang di Pemprov DKI Jakarta, khusus di DPPTSP ini adalah bagaimana petugas yang berhubungan dengan masyarakat itu benar-benar bisa menjadi solusi bagi mereka, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan dari Aceh, kita akan ke Jambi. Kayaknya kita sekarang lagi muter-muter ya Pak Solir ya. Menurut saya, ketika kita berada di depan, nah untuk DPPTSP Provinsi DKI Jakarta ini clear nih, karena berada di dalam satu bidang begitu, di bidang penyuluhan, yakni di subkelompok saya, subkelompok penyuluhan begitu. Kami membidangi salah satu adalah ke-PR-an atau menjadi public relation untuk DPPTSP Provinsi DKI Jakarta, dan saya juga fungsionalnya public relation, sehingga keterbukaan informasi ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita sampaikan kepada petugas pelayanan. Nah, kami sering melakukan pelatihan-pelatihan begitu terkait dengan keterbukaan informasi publik atau sosialisasi mengenai undang-undang keterbukaan informasi publik. Kegiatan hari ini adalah bagian daripada refleksi ya untuk petugas helpdesk
di tingkat provinsi ya. Jadi kami memiliki UPT-UPT di tingkat provinsi ini untuk membantu menginformasikan terkait dengan program prioritas untuk kebijakan Merdeka Belajar. Peserta saat ini adalah berjumlah 17 provinsi, semua berlatar belakang dari teman-teman petugas Helpdesk ya. Untuk materi ini sangat penting ya, saya pikir ini juga memberikan wawasan kepada teman-teman Helpdesk, khususnya juga teman-teman Helpdesk dari tingkat provinsi ya, bagaimana kita memberikan pelayanan prima terhadap program-program atau menjelaskan terhadap program yang kita miliki ya, khususnya terkait dengan program prioritas. Pak Nadi sangat baik ya, ini sekaligus mengupgrade ya untuk kita semua. Beliau juga sudah terbiasa ya dengan hal seperti ini. Yang jelas kami sangat membutuhkan ya hal-hal yang terkait dengan bidang beliau di komunikasi. Saya akan berbagi terkait dengan penerapan etika organisasi, lalu kita juga menerapkan etiket organisasi. Nah, etika dan etiket ini kita komunikasikan melalui komunikasi yang efektif dengan prasyarat adalah kredibilitas dan kepercayaan. Untuk itu, untuk menjaga agar semua petugas kita memiliki pemahaman yang sama dan melakukan pelayanan yang sama kepada masyarakat terkait dengan pola komunikasi masyarakat ini, kita memiliki panduan-panduan yang harus dipedomani oleh para petugas. Karena ini penting banget, karena sebelum ada panduan, kadang-kadang nih kita ya, saya melihat gitu sebelum kita bikin panduan, tentu kita akan bikin riset kan. Nah, sebelumnya kita melihat bahwa ternyata petugas front office kita itu melayani itu beda-beda. Beda-beda bukan saja cara penyampaiannya, tetapi juga disesuaikan dengan moodnya gitu ya. Jadi misalnya moodnya lagi berantem sama pacarnya, atau lagi berantem sama suaminya, atau sama istrinya, kadang-kadang kita jadi lupa apa yang harus kita lakukan gitu kan. Kita bingung apa yang harus kita lakukan. Nah, ketika ada panduan ini, apapun situasi yang dihadapi oleh petugas kita di lapangan, dia bisa balik lagi ke panduan. Jadi kita bisa tahu apa yang harus dia lakukan ketika menghadapi situasi tertentu. Ini yang menarik Bapak Ibu, karena ini yang berada dalam subkelompok saya atau dalam bidang saya ini terkait dengan kepiaran. Nah, kami melakukan kampanye publik urus industri muda ini secara masif. Jadi nilai-nilai setia itu kita lakukan dengan berbagai inovasi-inovasi tadi, dari PT Goes to Mall, lalu ada Ajib dan lain sebagainya, itu hadir dari penurunan dari nilai-nilai inti organisasi. Nah, salah satunya kita juga aktif melakukan kampanye publik, bukan saja menyasar ke ibu-ibu atau ke para pengurus izin begitu, tapi kita juga mulai menyasar masyarakat-masyarakat atau kelompok rentan, misalnya ke anak-anak. Kita punya program namanya Mall Pelayanan Publik Mendongeng. Dan terkait dengan kampanye publik eksternal ini, alhamdulillah kami juga berhasil memenangkan kompetisi kinerja komunikasi kehumasan tingkat nasional selama 4 tahun berturut-turut, yakni di Public Relations Indonesia Award. Boleh kalau mau tepuk tangan? Jadi banyak sekali tadi yang sudah kita lakukan ini. Ternyata stakeholder kita tuh begitu banyak. Mungkin orang dulu akan berpikir bahwa izin itu stakeholdernya siapa sih gitu kan, hanya masyarakat yang ngurus izin. Ternyata setelah kita menciptakan nilai inti, lalu kita menciptakan strategi komunikasi, ternyata kita bisa masuk ke semua lini tadi. Kita punya bahkan tadi ke anak-anak, ternyata kita bisa menjadi stakeholder kita untuk menciptakan karakter bangsa. Dan bahkan kita juga punya program reguler begitu, ada podcast Rabu Belajar, lalu juga ada layanan Jakarta On TV yang ditayangkan setiap Sabtu di stasiun TV nasional, di JPR TV begitu. Jadi kalau Bapak Ibu kan katanya rindu itu berat, jadi Bapak Ibu nggak usah rindu, langsung aja nonton saya tiap hari Sabtu ya. Di YouTube layanan Jakarta Biru, untuk tangan buat saya ya, luar biasa. Baik, tadi saya sudah berbagi terkait dengan apa yang saya lakukan. Sekarang saya ingin Bapak Ibu juga berbagi nih terkait dengan apa yang Bapak Ibu lakukan begitu ya.
Ini berarti kan semua petugas helpdesk ya, petugas helpdesk. Nah, saya ingin tahu nih, petugas helpdesk itu sebenarnya apa sih? Mungkin Mbak, silakan Mbak, dari instansi mana Mbak? Oh, Papua, jauh ya. Lalu apa nih dalam keseharian Mbak, tantangannya, susahnya tuh apa sih ketika menjawab pertanyaan itu? Ini sih pertanyaan kak yang ada yang kadang kita tidak mengerti gitu. Jadi kayak harus cari tahu lagi dulu nih apa itu tidak apa. Mbak Eda, jadi tepuk tangan dong buat Mbak Eda. Baik Bapak Ibu, berarti pekerjaan kita sebenarnya sama ya, secara garis besar bahwa kita sangat berhubungan dengan masyarakat begitu ya. Di DPPTSP Provinsi DKI Jakarta kita juga ada petugas yang menangani pengaduan, lalu juga yang menerima keluhan dan lain sebagainya serta menyampaikan informasi kepada masyarakat. Itu ada yang sifatnya front office yang berada di meja depan, lalu juga ada yang helpdesk. Mungkin kalau Bapak Ibu, kalau di kami adalah petugas call center gitu ya, kita bisa melalui telepon, live chat, video call dan lain sebagainya. Strategi mendongeng supaya sosialisasi kebijakan, tapi supaya anak-anak juga mengenal sejak dini gitu ya. Nah tadi kan ada foto-fotonya juga ya mendongeng. Nah itu apakah terjadwal misalnya dalam 1 tahun itu atau 1 bulan berapa kali, kemudian dilakukannya apakah selalu di mall gitu atau masif melibatkan instansi lain seperti itu, karena kan anak-anak kan di bawah PAUD ya itu tadi ya yang SD gitu. Inovasi itu kan selalu hadir dengan adanya keresahan. Nah, pada saat itu kami melakukan riset, ada suatu keresahan di masyarakat bahwa ternyata kata-kata izin itu sangat identik dengan kata-kata yang memiliki makna yang negatif begitu Mbak Rina. Jadi orang ketika dengar kata izin selalu identiknya wah susah, ribet, rumit. Nah untuk itu kami memiliki keresahan tersebut sehingga kami berkolaborasi dengan Maestro Dongeng Indonesia, Kak Awam Prakoso. Beliau merupakan pendiri dongeng dan juga tokoh inspiratif untuk tokoh anak inspiratif dari KPAI. Jadi kami merumuskan satu inovasi untuk menjawab keresahan itu, yakni kita menanamkan nilai-nilai baik yang terkandung dari izin kepada anak-anak usia dini. Karena ternyata Kawam juga menyampaikan bahwa banyak orang tua di luar sana gitu ya, artinya masyarakat kita, orang tua ketika dia menyuruh anaknya untuk izin itu tidak menggunakan kata izin, tapi bilang dulu sama ibu, bilang dulu sama ini gitu. Jadi banyak orang yang tidak menggunakan kata izin sebagai kata yang baik untuk diajarkan kepada anak-anak, sehingga pada saat itu kita munculkanlah inovasi MPP mendongeng. Itu adalah inovasi besarnya Mall Pelayanan Publik Mendongeng. Jadi menurut saya dongeng ini suatu hal yang sangat menarik, bukan saja penanaman nilai terhadap anak-anak itu sendiri, tetapi buat kita sebagai orang dewasa begitu, bahkan remaja, ibu-ibu, kadang-kadang kita juga bisa terlena dengan dongeng ini gitu, karena dongeng ini kan sebenarnya benar-benar bisa kita ingat dan mengubah perilaku kita ya. Beda dengan halnya kalau kita berlakukan sosialisasi, misalnya sosialisasi di hotel, lalu kita bikin paparan dan lain sebagainya, itu mungkin nggak akan masuk di otak peserta. Tapi ketika kita sosialisasi menggunakan cara yang menarik dan unik melalui dongeng ini, akhirnya antusiasme masyarakat juga begitu banyak gitu. Akhirnya kita juga kan anak-anak itu datang nggak sendiri, ada ibu-ibunya ya. Jadi ibu-ibu ini adalah akhirnya juga paham bahwa mengurus izin itu harus sendiri. Jadi inti dari dongeng itu adalah bagaimana kita menanamkan nilai positif terkait dengan izin dan bagaimana kita mengajak orang untuk mengurus izinnya secara mandiri, karena itu adalah semangat kita bersama kan. Itu kan berbeda-beda. Bagaimana cara mengupgrade kemudian atau apalah istilahnya ya, agar kemampuannya tidak terlalu jomplang. Misalnya yang satu kok pintar sekali, jadinya kadang-kadang nanti masyarakat itu kok maunya nunggu dia saja yang akan melayani misalnya gitu, yang lain itu kosong, nggak tertarik gitu loh masyarakat ke yang lain gitu, maunya yang itu sudah enak. Kayak saya tadi saya nggak tahu Pak, oh kok kayak ini loh Pak Aldi yang di situ kok ramai gitu. Tadi saya melihat di layar video itu gitu loh Mas, jadi yang lain itu gimana gitu biar yang lain juga kemampuannya sama dengan itu. Jadi menarik sekali ya pertanyaannya terkait bagaimana membuat petugas ini dilakukan memiliki standar yang sama. Ya tadi seperti yang saya sampaikan, Bu Baik,
kita di DPPTSP ini menjadi concern kita bahwa layanan yang didapatkan oleh masyarakat mau apapun itu, mau dimanapun itu harus memiliki kualitas yang sama. Untuk itu kita memiliki panduan Bu Baik. Jadi di panduan itu tadi kalau Bu Baik bilang ada yang lebih pintar, ada yang ini. Nah kalau kita punya panduan kan semua jadi kelihatan pintar. Meskipun dia sebenarnya nggak paham apa yang harus dilakukan sebelumnya kan. Sebelumnya mungkin dia nggak tahu cara menjawab yang seperti apa, cara ngurus izin itu. Bisa ada panduan terkait dengan pengurusan izin bangunan gedung. Mungkin yang sudah paham pengurus bangunan gedung dia akan gampang ngomong sama masyarakat. Tapi buat petugas yang baru, misalnya dia baru banget kemarin kita terima atau baru banget dimutasi ke sini. Nah untuk itu kita punya panduan Bu Baik. Jadi para petugas-petugas DPPTSP ini sebelum dia menjalankan tugasnya dengan baik di tempatnya masing-masing atau di tugas pokoknya masing-masing, maka dia harus kita berikan panduan itu, dia harus mempelajari panduan-panduan itu terlebih dahulu. Jadi semua orang yang dimutasi ke DPPTSP ini nggak langsung hari itu dia melayani pemohon, enggak, tapi dia harus mempelajari dulu panduan-panduan itu minimal sebulan begitu, dan dia juga harus melihat dulu cara kerja dari teman-temannya begitu. Boleh Bapak Ibu kita boleh buat pagi. Kita boleh menutup sesi ini dengan pantun boleh ya? Boleh ya? Baik Bapak Ibu jangan lupa catatnya ya, karena kita lagi di Jakarta nih, harus ada pantunnya. Buah kecapi, buah mangga, tumbuh subur di halaman tetangga. Agar silaturahmi terus terjaga, jangan lupa follow @layanan Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa. Kegiatan yang kami lakukan adalah penambahan ilmu pengetahuan bagi petugas helpdesk yang akan menjalankan tugasnya di sisa akhir tahun ini, dan juga refreshment tentang sebenarnya tugas dan peran helpdesk itu seperti apa, sehingga tujuan akhirnya adalah nanti bisa melayani masyarakat dengan baik sesuai dengan program prioritas yang kami miliki. Oke. Dari sisi komunikasi tadi Bapak sudah berkomunikasi dengan sangat aktif dengan beberapa BPMP seperti itu, baik ketika proses pemberian materi ataupun ketika proses tanya jawab seperti itu. Jadi itu dilakukan dengan cara yang menyenangkan, cara yang menggembirakan, dan juga patut untuk diapresiasi. Dan di kesempatan kali ini materi yang sudah diberikan itu berdampak bagi Bapak Ibu yang sudah ikut. Ketika ada pertanyaan juga tadi sudah dijawab Bapak dengan sangat baik, dengan jelas dan terstruktur. Senang sekali pada kesempatan kali ini di kegiatan refleksi petugas helpdesk tahap 2 kami mendapatkan materi terkait pelayanan prima yang disampaikan oleh Pak Rinaldi atau dikenal dengan nama Pak Aldi ya. Materinya sangat lengkap, menarik, bagaimana kita tahu bahwa segala sesuatu terkait pelayanan itu ternyata ada panduannya. Kelihatan sekali beliau menguasai materi, kemudian menguasai audien, itu saja sih enak jadinya. Apa yang mau ditanyakan sepertinya sudah siap beliau untuk memberikan jawaban. Informasinya sangat lengkap, menarik, dan senang sekali tentunya pada kesempatan kali ini. Insya Allah semoga apa yang kami dapat di sini nanti bisa kami terapkan di daerah kami. Sangat menarik ya, karena kami mendapatkan dimensi yang lain. Karena kami adalah UPT dari Kemendikbudristek, sementara yang kita dapatkan itu dari dinas yang jelas ininya ya, fungsinya di perizinan gitu. Jadi memang hal yang berbeda, tetapi dalam prinsipnya itu sama, dan itu bisa kami pelajari, bisa kami terapkan di kami begitu. Yang menyangkut di kami adalah bagaimana beliau menerapkan harus adanya panduan dari setiap bidang-bidang perizinan yang dilakukan. Dan ini menurut kami bisa kami terapkan juga di kami, karena kami bukan cuma perizinan, tapi pendidikan yang lebih luas, yang menyangkut mulai dari pendidikan PAUD,
pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Karena tadi kan sudah lihat videonya ya, jadi memang beliau saya lihat juga sebagai peranata humas gitu ya, jadi memang sudah terbiasa dalam berkomunikasi, sehingga ketika beliau menyampaikan ini, jadi apa yang sudah diterapkannya sehari-hari dalam pekerjaannya itu sangat menarik dan sekali lagi bisa kami pelajari gitu. Kami sudah mengikuti sesi paparan dari Pak Aldi mengenai layanan Prima. Materi ini luar biasa memang, apalagi di lembaga kami BPIP Aceh yang merupakan lembaga layanan pendidikan. Jadi layanan Prima ini memang sangat diutamakan sehingga kami bisa memberi lebih dari yang diharapkan oleh tamu kami sendiri, begitu. Banyak hal yang kami bisa terapkan di unit layanan kami, diantaranya mulai dari yang paling utama ini, front desk-nya ya, dari bagaimana melayani dari customer kami, dari klien kami, dari tamu kami, sehingga kami bisa memberikan kenyamanan kepada tamu kami ketika mereka datang menjumpai kami. Dari penampilan Pak Aldi tadi, kami bisa mengambil ya, istilahnya ATM, amati, tiru, dan modifikasi sesuai dengan kondisi kami. Kami bisa melihat bagaimana gestur beliau, cara beliau berbicara, bahasa yang digunakan, itu menjadi rujukan bagi kami ketika kami kembali ke daerah kami masing-masing dalam melayani tamu kami di unit layanan kami. Saya tertarik sekali, apalagi materi tadi itu diikuti oleh praktik baik dan juga contoh-contoh, sehingga sangat jelas dan ini merupakan wawasan yang plus bagi kami gitu, dan juga ada cara panduannya seperti itu. Dan hal yang paling menarik bagi saya tadi itu adalah dengan cara mendongeng, inovasi mendongeng tadi itu rasanya sangat mengena sekali ya, terutama mengenalkan bagaimana perizinan itu mudah dan juga diterima oleh masyarakat luas melalui anak-anak dulu. Otomatis kalau anak-anaknya didongengin pasti ditemani oleh orang tuanya. Kayaknya cara itu cocok ya untuk dicontoh oleh instansi lain gitu, dari provinsi lain maupun dari pemerintah daerah lainnya. Mungkin Pak Aldi itu sudah biasa ya dalam menyampaikan materi, jadi beliau cara penyampaian dari bahasa itu cukup jelas, kemudian tahu kapan kira-kira audiens ini agak ngantuk gimana, beliau tahu gimana caranya supaya semuanya itu melihat ke beliau seperti itu, dengan kayaknya caranya sedikit dinaikkan suaranya atau gimana seperti itu. Jadi saya nggak ngantuk, saya beneran nggak ngantuk tadi itu. Jadi menyimak dari awal sampai akhir begitu ya. Cara menjawabnya juga lugas, mengena. Jadi cukup sekali jawab, nggak mengundang penasaran lagi. Hai warga Jakarta dan untuk warga seluruh Indonesia. Yuk kita urus izin sendiri secara mandiri di DPN PTSP. Tidak usah gunakan pihak ketiga apalagi calo-caloan, karena ternyata urus izin sendiri itu mudah. Urus izin sendiri itu mudah. Jabat tanganku, mungkin untuk yang terakhir kali kita berbincang tentang memori di masa itu. Peluk tubuhku, usapkan juga air mataku. Kita terharu seakan tidak bertemu lagi. Bersenang-senanglah karena hari ini yang kan kita rindukan di hari nanti. Sebuah kisah klasik untuk masa depan. Bersenang-senanglah karena waktu ini yang kan kita banggakan di hari tua. Oh, sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan.
jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Bersenang-senanglah karena hari ini yang kan kita rindukan di hari nanti. Sebuah kisah klasik untuk masa depan. Bersenang-senanglah karena waktu ini yang kan kita banggakan di hari tua. Oh, sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Mungkin diriku masih ingin bersama kalian. Mungkin jiwaku masih haus sanjungan kalian. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri itu mudah. Follow Instagram @layananjakarta.